hal yang nanti dimohon umat untuk ikut menjawab beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian doa. Doa ini akan dibawakan oleh beberapa wakil. Yang pertama wakil bapak, lalu wakil ibu, dan juga wakil anak. Nanti dimohon kalau diajak untuk mendoakan bersama, Bapak Ibu dapat mendoakan melalui teks yang sudah disediakan. Lalu yang kedua, syahadat yang akan kita pakai adalah syahadat Nikea Konstantinopel yang biasa kita kenal dengan syahadat panjang. Teksnya sudah saya sediakan di sini. Hanya pada bagian yang biasa kita menundukkan kepala pada saat ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, itu kita menundukkan kepala. Pada hari raya Natal kita berlutut. Jadi pada saat ini kita nanti berlutut. Mohon kerjasamanya. Lalu pada bagian konsekrasi atau doa syukur agung, pada rubrik tata perayaan Ekaristi baru, di situ tertulis berlutut garis miring berdiri. Artinya bahwa umat yang ada tempat untuk berlututnya silahkan berlutut, lalu yang tidak ada tempat berlututnya seperti yang di samping kanan dan kiri di pojok itu, dan juga yang di aula, dimohon untuk berdiri pada saat doa syukur agung. Demikian agar dapat menjadi kerjasama yang baik dan keterlibatan umat sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari segenap kaum muda, selamat pagi. Semoga sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Kita bersyukur atas kesempatan merayakan Ekaristi hari ini. Kita merayakan Misa Hari Natal. Perayaan akan dipimpin oleh Romo Martinus Heri Wahyu Adianto, petugas tatip dari panitia, dan kur dari lingkungan Santa Cecilia. Mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Selama perayaan Ekaristi, umat dimohon terlibat secara aktif berdoa dan bernyanyi. Saat doa syahadat Konstantinopel, pada kalimat "Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia", umat dimohon berlutut. Saat petugas berdoa di depan kandang, umat dimohon berdiri dan berdoa bersama. Umat yang diperkenankan menerima komuni adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Bagi yang belum, dapat menyilangkan tangan di depan dada. Untuk persembahan atau kolekte, Bapak Ibu dapat menggunakan scan barcode atau transfer ke rekening PGAK Bunda Maria Cirebon. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru. Tetapi bayi Bethlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia dalam penciptaannya. Maria, Yosef, dan para gembala adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sempurna dalam kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus, dan dengan demikian memasuki perdamaiannya. Marilah kita memuji dan memuliakan bayi Bethlehem, sahabat kita, dalam perayaan agung ini. Mari kita berdiri sambil memadahkan lagu pujian.
Dalam perayaan ini kita berdoa untuk keluarga Anakletus Rumlus yang mendoakan Lazarus Rumlus yang telah dipanggil menghadap Tuhan supaya ketentraman jiwa diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kita juga berdoa untuk yang sudah dipanggil menghadap Tuhan 100 hari yang lalu, Susanto Kumala. Semoga keselamatan jiwa juga diberikan kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, selamat Natal. Selamat Natal. Semoga di hari Natal ini kabar baik, kedamaian, kegembiraan, dan kerukunan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal. Kita merasa menjadi bagian dari satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, remaja, dan orang tua menghaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus. Bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Santo Yusuf. Dan seluruh alam pun bersorak memuji Gloria in excelsis Deo. Mari di dalam perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan diri kita siapkan hati kita supaya damai Tuhan sungguh-sungguh dirasakan oleh kita semua yang mengikuti perayaan ini. Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Yesus, Juru Selamat kami, para Bapa datang kepadamu dengan gembira dan penuh syukur. Dalam hati kami yang tulus, kami membawa serta istri dan anak-anak kami kepadamu. Di hadapan mereka dan seluruh umat-Mu, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bapak keluarga. Sebagai bapak keluarga terhadap istri dan anak-anak kami. Semoga penjelmaan-Mu sebagai manusia menjadi kekuatan kami untuk lebih setia dan bertanggung jawab atas tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa bersama. Ya Yesus, anak Allah yang manis, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus dan rahim dari perawan Maria, menjadi tempat perjumpaan surga dan bumi kami. Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk beriman kepada belas kasih-Mu dalam upaya kami mendidik dan membesarkan anak-anak dan kesetiaan akan perkawinan yang telah Kau satukan dalam sakramen kudus. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa bersama.
Ya Yesus, sahabat kami yang setia, kami datang kepadamu mempersembahkan rasa gembira kami, karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami datang hendak membawa kado-kado mungil untukmu, tapi kami bingung mencari apa yang paling Kau senangi, karena Engkau punya segalanya. Tetapi kami tidak habis mengerti, karena Engkau lahir di tempat yang hina, tidak seperti kelahiran kami. Maka kini kami datang membawa bingkisan mungil berisi dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami sering nakal dan protes terhadap nasihat dan didikan orang tua. Kadang kami muak dengan tradisi dan ajaran yang kami pandang kuno. Maka ya Yesus sahabat kami mohon rahmat kesucian dan kerendahan hati, agar kami selalu merasa terpanggil untuk berbuat kasih kepada sesama kami dan menghormati orang tua dan para pendidik kami. Terbitlah cahaya dari kegelapan bagi orang tulus. Allah yang Maha Kuasa, berilah rahmat supaya kami dilimpahi terang baru dari sabdamu yang menjadi manusia itu. Semoga terang itu bercahaya dalam perbuatan kami di tengah keluarga dan masyarakat. Amin. Saudara-saudari, sekarang marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuliakan Allah di surga.
marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
bergembiralah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, serta rekan-rekan muda, sebelum berangkat ke Cirebon saya bertanya kepada para frater di seminari. Para frater saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Menurutmu apa yang khas, yang istimewa dari Natal? Ada banyak sekali pertanyaan, ada banyak sekali jawaban yang kemudian diberikan oleh para frater, karena jumlah frater ada 52, jadi banyak. Di antara jawaban-jawaban mereka dikumpulkan menjadi paling tidak 3 atau 4 kelompok besar. Pertama, Romo, bagi saya Natal adalah pemberian hadiah. Betul atau tidak? Tidak salah. Natal adalah pemberian hadiah karena memang Natal itu sendiri adalah hadiah dari Allah, yaitu Yesus untuk manusia. Tetapi kemudian diwujudkan, dinyatakan dalam pemberian hadiah-hadiah kepada anak-anak dan kepada yang lain. Tidak salah, tetapi itu adalah bagian dari kultur yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Ada banyak juga frater yang mengatakan saatnya liburan. Nah, Natal itu saatnya liburan, padahal ternyata tidak libur. Ya, mereka justru kali ini tidak liburan. Mereka ada di rumah, jadi sudah berpikir, merancang nanti liburan mau kemana. Ternyata Romo Rektor mengatakan kali ini Natal kita di rumah untuk menjaga kesehatan. Karena anak muda itu kalau pergi kemana-mana tidak jelas, termasuk juga frater. Supaya menjadi jelas, karena pada bulan Januari ada ujian akhir semester. Jadi maksudnya adalah itu.
Tidak sedikit pula yang mengatakan Natal itu penuh dengan gemerlapnya hiasan. Nah, ini kita gereja didekorasi ya. Di mana-mana, bahkan di mal-mal itu ada banyak hiasan-hiasan untuk memeriahkan suasana indah. Dan itu adalah hal-hal yang kemudian menyemarakkan Natal. Salah? Tidak juga, karena itu bagian dari kebudayaan yang sudah berkembang. Ada juga yang mengatakan Natal adalah gua atau kandang. Di beberapa tempat dekorasi gua Natal atau kandang Natal ini malah seperti apa ya, rumah makan Sunda ya. Kita lihat kan, kalau ada musiknya tiwit, nah tiwit suasananya syahdu ya. Ada yang menggambarkan di belakangnya itu apa, gedung-gedung pencakar langit atau apartemen, untuk menggambarkan kontras antara Yesus yang lahir dari kesederhanaannya, lalu di belakangnya ada orang-orang yang mampu tinggal di sana. Ada kontras antara kesederhanaan dan kelimpahan rahmat atau dalam hal ini materi. Ada banyak ungkapan yang lain, tetapi sebenarnya saya mengharapkan jawaban yang lain, makna Natal itu sendiri. Tetapi ternyata para frater tidak memberikan makna yang lainnya. Nanti kalau saya pulang saya ajarkan kepada para frater. Mungkin Bapak Ibu juga mewakili atau rekan-rekan muda ya, gambaran para frater ini ya, Natal yang menjadi gambaran ya seperti itu. Natal itu mempunyai paling tidak dua makna esensi, makna yang paling dasar. Pertama adalah Natal itu adalah memberikan harapan baru. Kan kalau dalam bacaan-bacaan tadi, Allah itu sudah memberikan banyak wejangan melalui para nabi, melalui orang-orang yang dipercayanya, tetapi banyak orang tidak mendengarkan. Maka Allah kemudian mengutus putranya supaya ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang, yang bisa ditiru dan bisa diaplikasikan di dalam hidupnya, karena melihat gambar yang nyata yang hidup bersama mereka, yaitu Yesus. Maka Natal dengan kehadiran Yesus itu adalah memberi harapan baru. Ya, kalau Natal tidak memberi harapan baru, kita malah sibuk membeli baju baru, sepatu baru, bingkisan kado, maka tidak sampai pada esensinya adalah harapan baru. Lalu yang kedua, paling tidak bukan saja harapan baru, ya. Natal itu sekaligus menyadarkan kita tentang persembahan hidup. Kalau Allah memberikan Yesus sebagai putra tunggalnya supaya menjadi tinggal di antara kita dan menjadi gambar yang kelihatan, maka Allah itu mempersembahkan dirinya supaya dia itu sungguh diterima di kalangan umat manusia. Pemberian diri Allah itu adalah pemberian yang tidak mudah karena beresiko. Dia memberikan dirinya seperti Anda memberikan atau memperkenalkan diri Anda kepada orang lain, sangat besar kemungkinannya orang tidak menerima Anda. Kan begitu. Kalau orangnya, oh ini kita memperkenalkan diri tetapi perkenalan kita tidak berkenan kepada orang-orang, kan bisa jadi kita ditolak, ya. Ditolak begitu saja dan kita tidak terima. Itulah resiko yang dipilih oleh Allah. Biarkanlah orang-orang yang menerima, mereka akan mendapatkan berkat-Nya. Itulah yang menjadi gambaran diri Allah. Maka Allah memberikan Yesus, mempersembahkan Yesus dengan maksud supaya kita juga memiliki semangat yang sama mempersembahkan hidup kita. Ini maksudnya. Selama ini kita berpikir kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan pujian, kita mendapatkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Yang kita pikirkan adalah kita dan kita senang. Tetapi tidakkah kita berpikir pada saatnya kita bisa menjadi hadiah bagi yang lain? Menjadi hadiah artinya kita memberikan apa yang kita bisa untuk orang lain. Mungkin kita tidak kaya materi, tetapi kita punya kemampuan yang lain. Kita kaya doa, dan doa-doa kita bisa memberikan kekuatan bagi orang lain.
Kalau kita punya materi, kita bisa memberikan langsung kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi toh tanpa materi, kalau kita kaya akan iman, kita punya kekuatan doa, kita juga bisa memberikan kekuatan doa itu untuk orang-orang yang kita sayangi. Ini ada yang hadir bersama pasangan? Ada enggak? Ya. Mungkin beda jamnya, ya. Saya nanti yang siang, saya yang pagi, atau mungkin Tuhan sudah memberi anugerah yang lain kepada pasangan hidup kita, sudah dipanggil menghadap Tuhan. Kita doakan supaya ketentraman jiwa ada padanya, ya. Kita mungkin di sini mewakili mereka yang tidak bisa berdoa, karena tahun lalu kita juga tidak bisa merayakan Ekaristi seperti ini. Nah, kekuatan doa paling tidak untuk Anda yang hari ini hadir bisa menjadi kekuatan bagi Anda sendiri dan juga bagi orang-orang yang Anda sayang, yang saat ini ada di sini maupun yang ada di rumah yang tidak bisa misa, atau bagi mereka yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Doa-doa Anda itu tentu memberikan ketentraman bagi mereka yang kita doakan. Persembahan hidup yang lain selain doa adalah pemberian diri Anda untuk keluarga Anda dan untuk rekan-rekan karya Anda. Pada saat pandemi ada banyak keluarga yang menghadapi persoalan, ya. Pemicunya ada banyak, mungkin karena pekerjaan yang semakin sulit, pendapatan ekonomi yang sulit, kemudian memunculkan hal-hal yang tidak mudah di tengah-tengah keluarga. Biasanya kemudian kalau tidak ada pembicaraan yang baik lalu menjadi besar. Kalau tidak ada semangat untuk terbuka, saling meneguhkan dan menyemangati, maka masalah menjadi besar. Kemudian ya akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi keutuhan hidup keluarga. Semoga tidak ada yang seperti itu di Cirebon. Di Bandung banyak. Maka banyak orang datang menemui saya untuk Romo kami mau udahan karena tidak cocok dan yang lain-lain. Jadi tugas saya di Bandung itu ketemu dengan masalah-masalah yang seperti ini. Aduh, kenapa tidak datang menjadi berkat untuk saya? Kenapa datang hanya mengatakan ada masalah? Saya sendiri selalu mendoakan keluarga-keluarga supaya hidup rukun satu dengan yang lain, saling meneguhkan, menyemangati. Kalau ada persoalan, terbuka akan pengampunan, karena pengampunan itu adalah bentuk yang paling besar, yang paling hebat yang Anda miliki untuk pasangan Anda. Dan kalau Anda menghidupi itu adalah hal terbesar yang bisa Anda berikan kepada pasangan Anda. Mungkin Anda disakiti, mungkin Anda dilukai, mungkin juga rekan-rekan muda disakiti oleh teman-teman, ya, dicuekin, dijahilin kalau anak-anak, ya. Kalau pengakuan dosa itu kan sama, ya, udah ditulisin oleh guru-gurunya. Nanti kamu ngomong, ya, di pengakuan dosa dijahilin oleh teman, berantem dengan kakak adik, musuhin bapak ibu, kok sama? Ada 100 anak, pengakuan dosa, dosanya sama karena ditulis, ya, diajarkan oleh gurunya, ya. Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda pernah disakiti, kalau Anda pernah dilukai, ini kesempatan yang baik. Natal itu adalah kesempatan untuk membawa atau menjadikan suasana hati Anda damai. Bukalah hati pengampunan supaya di saat Natal seperti ini suasana menjadi sungguh-sungguh menenangkan untuk Anda. Dan itu adalah persembahan yang terbaik yang bisa Anda berikan bagi saudara-saudara Anda. Tidak perlu yang hebat-hebat, tidak perlu memberikan yang banyak-banyak, tidak perlu kemewahan dan kemeriahan. Pemberian diri Anda, dua hal tadi, persembahan hidup dan doa, itu juga merupakan hal yang mendasar, kecil tapi memberi daya yang luar biasa untuk Anda. Lihatlah kesederhanaan mereka yang ada di kandang atau di gua Natal itu. Mereka dengan kesederhanaannya pun memberikan sesuatu yang besar. Saya yakin Anda semua, suster, frater, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari bisa mempersembahkan diri Anda yang terbaik, paling tidak untuk anggota keluarga Anda.
Tidak perlu dilihat, tidak perlu hebat, tetapi Anda sendiri adalah yang hebat untuk saudara-saudara Anda. Dan itulah Natal yang terbaik, persembahan diri untuk keluarga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang marilah kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman yang panjang Nikea Konstantinopel bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudari, Tuhan hendak tinggal di antara kita, dan kita adalah putra dan putrinya di rumahnya. Dengan kepercayaan ini, marilah berdoa kepada Bapa kita. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita, agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu membarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa menerangi kita, agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar, dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan, bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para papa, semoga kelahiran putranya di Gua Betlehem menjadi hiburan bagi mereka yang lemah dan papa, dan membangkitkan semangat optimis dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang di masa pandemi ini, Allah Bapa Maha Murah, semoga kami semakin menyadari bahwa Engkau senantiasa menuntun kami untuk melewati masa-masa sulit ini, dan tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita umat paroki Bunda Maria, semoga Allah Bapa membantu kita agar suasana perayaan Natal
tidak menyebabkan kita melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita tambahkan dalam doa-doa kita orang-orang yang kita sayangi, anggota keluarga kita doakan yang terbaik bagi mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini, kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging,
cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa,
yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita kepada keselamatan kekal.
Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi yang membantu perayaan kita hari ini, untuk Mesdinar, untuk asisten iman, rektor dan pemazmur, dan juga untuk keluarga yang membawa apa yang menjadi persembahan hidup kita. Kekurangan-kekurangan kita haturkan kepada Tuhan, dan tadi sudah disimbolkan dengan apa yang dibawa oleh keluarga, dosa-dosa dan kelemahan kita dibawa supaya diganti oleh Tuhan dengan kebaikan. Itulah maksud di dalam ritus ya. Semoga kita juga berani mempersembahkan kekurangan kita di hadapan Tuhan supaya kita semakin disempurnakan olehnya. Amin. Terima kasih juga untuk kelompok KUR. Ini kita seperti misa di Vatikan ya, Chris ya. Terima kasih untuk KUR-nya, luar biasa. Semoga selalu terberkati ya. Malaikat Allah gugur rontok untuk kita nih, karena menyaksikan keindahan dalam perayaan Ekaristi Natal pagi hari ini. Semoga berkat Natal, kegembiraan, kedamaiannya memberanikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Doa saya untuk Anda semua, suster, doa untuk komunitas ya, suster-suster OP, semoga semuanya sehat dengan apa yang akan dihidupi kemudian. Keluarga, Bapak Ibu semakin bersatu, rukun, bahagia satu dengan yang lain, sehat terutama. Anak-anak semakin giat untuk mempersembahkan diri yang terbaik untuk orang tua, untuk Tuhan, dan untuk kalian sendiri, dan untuk semuanya. Mari kita menyempurnakan perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, menunduklah untuk menerima berkat. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam, yang telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebijakan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi
melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaian dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.